warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rida Sadidariantika dengan NIM D2018-5071 dari Prodi Psikologi Islam. Kali ini aku akan menjelaskan tentang gangguan stres pasca trauma atau Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. PTSD adalah sebuah kondisi keadaan mental seseorang yang mana mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma atau pengalaman masa lalu. Gejala PTSD ini bisa terdeteksi dari 3 kategori utama. Yang pertama adalah mengalami kembali kejadian traumatik atau re-experience, dan yang kedua adalah penghindaran atau avoidance, dan yang ketiga adalah gejala ketegangan. Seseorang yang mengalami PTSD diidentifikasikan bahwa dia telah mengalami peristiwa yang menyakitkan, yang mana mereka terus-terusan memikirkan peristiwa tersebut yang mana dapat mengganggu keberlangsungan hidupnya, seperti kehilangan orang yang disayang, mengalami kejahatan atau kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Gangguan stres pasca trauma ini bisa terjadi kepada siapa saja, akan tetapi secara umum gangguan ini itu lebih banyak terjadi kepada wanita daripada pria, karena wanita lebih sensitif dalam menghadapi perubahan yang ada di dalam hidupnya, yang mana mereka memiliki emosi yang tidak stabil atau intens. Menurut psikologi, kepribadian juga dapat menjadi faktor seseorang mengalami PTSD, seperti pesimisme, introvert, atau menyalahkan diri sendiri. Dan beberapa ilmuwan lain menyebutkan, seperti Brewin, Andrew, and Valentin, tahun 2000 menyatakan bahwa faktor resiko seseorang lebih mungkin mengalami PTSD. Yang pertama adalah selama hidupnya dia pernah mengalami peristiwa yang berbahaya yang mana menyebabkan trauma. Dan yang kedua adalah memiliki sejarah penyakit mental. Dan yang ketiga, melihat orang terluka atau terbunuh. Dan yang keempat adalah ketidakberdayaan atau ketakutan ekstrim. Dan yang terakhir adalah mengalami kejadian yang menyedihkan setelah kejadian, seperti kehilangan orang yang disayang. Beberapa ilmuwan lainnya juga menyatakan bahwa faktor risiko seseorang mengalami gangguan PTSD, yakni yang pertama adalah selama hidup dia pernah mengalami peristiwa yang berbahaya atau yang menyakitkan yang mana dapat menyebabkan trauma. Dan yang kedua adalah memiliki sejarah penyakit mental. Dan yang ketiga adalah melihat orang terluka atau terbunuh. Dan yang keempat adalah ketidakberdayaan atau ketakutan yang ekstrim. Dan yang terakhir adalah mengalami kejadian yang menyakitkan, seperti contohnya ditinggalkan oleh orang yang disayang. Dari beberapa faktor risiko tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mengalami PTSD itu bisa saja berasal dari faktor dari dalam diri atau individu, dan juga faktor dari luar atau lingkungan. Dalam DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder yang diterbitkan oleh APA, American Psychiatric Association, di DSM itu dijelaskan bahwa kriteria diagnostik seseorang yang memiliki gangguan stres pasca trauma itu ada banyak. Yang pertama adalah kriteria A, yakni merupakan kriteria yang paling penting, yang berisi tentang apakah seseorang itu pernah mengalami atau menyaksikan tentang kejadian traumatis atau tidak. Nah, kriteria ini itu membantu para psikiater atau psikolog untuk menentukan bagaimana Anda mengalami trauma. Seperti orang itu terpapar dengan kematian atau ancaman, cedera serius yang sebenarnya atau ancaman, atau juga kekerasan seksual. Selanjutnya adalah kriteria B atau gejala intrusif. Nah, kriteria ini tuh berfokus terhadap gejala gangguan. Nah, kriteria ini itu membantu terapis dan klien dengan mendiagnosis PTSD dengan menentukan bagaimana klien itu mengalami kejadian traumatis. Yang selanjutnya adalah kriteria C atau kriteria penghindaran. Di
rentan akan kejadian traumatis. Jadi seseorang itu cenderung untuk menghindari kejadian tersebut, mengingat-ingat kejadian traumatis tersebut. Nah, kriteria resmi dalam DSM-5 yakni adanya trauma terkait pikiran atau perasaan. Selanjutnya adalah kriteria D, yakni perubahan negatif dalam hal kognisi dan mood. Nah, dalam kriteria ini itu orang yang didiagnosis terkena PTSD itu mengalami kognisi, perasaan, dan emosi yang kurang positif. Seperti mereka sering menyalahkan dirinya sendiri, merasa bersalah, malu, atau marah akibat terjadinya trauma yang pernah dialaminya. Nah, kriteria resmi DSM-5 dalam kriteria ini itu berisi tentang ketidakmampuan untuk mengingat ciri-ciri utama trauma. Yang kedua adalah terlalu banyak dan sering menyimpang terhadap pikiran-pikiran negatif. Yang ketiga adalah menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Dan yang selanjutnya adalah adanya perasaan negatif atau emosi negatif terkait trauma itu. Semisal takut, ngeri, marah, bersalah, dan malu. Dan selanjutnya adalah merasa terisolasi, misal merasa terlepas atau keterasingan. Dan yang terakhir adalah kesulitan mengalami perasaan positif atau ketidakmampuan yang persisten untuk mengalami emosi positif. Yang selanjutnya adalah kriteria E, perubahan gairah dan reaktivitas. Maksudnya di sini itu seseorang yang mengalami PTSD itu mengalami sebuah perubahan dalam aktivitasnya ataupun gairahnya. Semisal adanya masalah dalam tidur, susah berkonsentrasi, serta mudah tersinggung atau melakukan sebuah agresi, yang mana itu merupakan sebuah reaksi umum yang ditunjukkan orang setelah mengalami kejadian traumatis. Kriteria resmi menurut DSM-5 yakni berisi yang pertama adanya iritabilitas atau agresi, dan yang kedua adalah perilaku beresiko atau merusak. Yang ketiga adalah hypervigilance atau kegelisahan yang meningkat. Yang selanjutnya adalah reaksi keterkejutan yang meningkat, kesulitan berkonsentrasi, dan juga kesulitan tidur. Ini adalah kriteria F yang berkaitan dengan durasi. Jika kriteria-kriteria yang tadi yang sudah aku sebutkan terjadi kepada seseorang, akan tetapi dalam waktu 1 bulan, kurang dari 1 bulan, gejala-gejala itu sudah tidak terjadi di dalam pola kehidupannya, maka tidak bisa dikatakan seseorang itu mengalami PTSD. Akan tetapi jika pada gejala-gejala tersebut seseorang masih saja mengalami perilaku yang seperti itu, maka diagnosis PTSD bisa dilakukan oleh psikiater atau psikolog. Yang selanjutnya adalah kita sebagai psikiater atau psikolog menentukan apakah terdapat adanya gejala disosiatif terhadap pasien atau klien kita. Nah, kriteria resminya di dalam DSM-5 itu meliputi adanya depersonalisasi atau pengalaman yang menjadi pengalaman luar atau terlepas dari dalam diri itu sendiri. Misalnya merasa seolah-olah ini tuh tidak terjadi pada diri seseorang yang mengalami PTSD, atau seseorang itu sedang bermimpi. Dan yang kedua adalah derealisasi atau pengalaman ketidaknyataan berjarak atau distorsi, misalnya keadaan tidak nyata. Selanjutnya diagnostik yang terakhir menyatakan bahwa gangguan PTSD ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis atau suatu zat, semisal adanya pengkonsumsi obat atau alkohol atau kondisi medis yang lainnya. Jadi gejala PTSD ini atau gangguan PTSD ini tuh terjadi karena
adanya pengalaman masa lalu yang mana itu menyebabkan traumatis terhadap seseorang. Di dalam perspektif penanganan gangguan PTSD dapat diatasi dengan dilakukannya psikoterapi oleh para psikiater atau psikolog dan juga diberikannya obat-obatan. Nah, yang pertama adalah psikoterapi. Psikoterapi yang dapat dilakukan adalah berupa terapi kognitif, yang mana di situ dapat membantu untuk mengenali cara pikir atau pola pikir kognitif seseorang yang menyebabkan terhambatnya pengidap dalam proses melalui peristiwa traumatis tersebut. Dan yang kedua adalah terapi paparan. Terapi ini tuh membantu pengidap untuk menghadapi situasi atau memori yang dianggap menakutkan. Dan yang ketiga adalah EMDR atau pergerakan mata. Nah, dilakukannya terapi pergerakan mata yang terarah ini itu untuk membantu pengidap atau seseorang yang mengalami gangguan PTSD itu untuk memproses sebuah peristiwa traumatis yang mana di situ dokter atau psikolog atau psikiater itu akan mengamati reaksi yang ditimbulkan dari seseorang itu. Selanjutnya adalah pemberian obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami PTSD ini itu bisa berupa antidepresan. Nah, obat ini itu membantu meringankan gejala depresi, cemas, gangguan tidur, dan gangguan konsentrasi. Dan yang ketiga adalah obat anti kecemasan. Nah, obat ini tuh membantu meredakan gangguan cemas yang berat yang terjadi di dalam diri seseorang. Yang ketiga adalah prazosin. Nah, obat ini tuh mampu meringankan gejala dan menenangkan terjadinya mimpi buruk yang masih dalam perdebatan. Untuk sekarang saya akan memberikan sebuah contoh seseorang yang mengalami gangguan PTSD yang ada di kehidupan sehari-hari. Misal Ariana Grande. Ariana Grande dilansir pernah mengalami gangguan PTSD pasca dia mengadakan konser yang ada di Manchester, kota Inggris sekitar 3 tahun yang lalu. Di dalam peristiwa ini itu menewaskan setidaknya 22 orang dan 59 orang luka-luka. Nah, hal tersebut itu disaksikan sendiri oleh Ariana yang mana dia menyatakan kesedihannya akan tragedi tersebut. Ia terus nangis dan menangis serta mengurung diri di kamar pada tengah malam. Hal tersebut merupakan sebuah contoh gejala-gejala seseorang mengalami post traumatic disorder. Nah, hal ini diperkuat bahwa Ariana Grande melakukan pengskanan otak yang mana dia membandingkan foto keadaan otak yang normal dan foto keadaan otak yang seseorangnya mengalami PTSD, yang mana pada kondisi tersebut otak yang normal terdapat beberapa area otak yang menonjol. Namun pada kondisi otak seseorang yang mengalami PTSD, otak seseorang itu mengalami area penonjolan yang berbeda. Jadi kayak beda gitulah bentukannya orang yang bentukannya otak orang yang mengalami PTSD. Oke, sekiranya itu saja yang ingin aku sampaikan. Kurang lebih